Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, petunjuknya, hidayahnya, kasih sayangnya. Maka sebagai seorang mukmin kita wajib mensyukuri nikmat Allah. Bagi yang sedang terkena cobaan, rasa sakit, tidak bisa hadir karena ada uzur, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, memberikan ketabahan, dan senantiasa Allah berikan jalan yang terbaik. Maka dari itulah ummahati fillah rahimakumullah. Mungkin yang hadir pada malam hari ini tidak banyak karena banyak yang izin, tapi tetap kita berusaha untuk tetap berjalan pembelajaran kita di pekan yang keempat pada malam hari ini berkaitan dengan mutala'ah fi ulumil Quran. Bagaimana kita menelaah di dalam ilmu-ilmu di Al-Quranul Karim dalam sudut pandang al-lughah al-arabiyah. Alaysa kadzalik ya ummahat? Ya, karena Bu Teta sedang menyimak. Ibu Esa aktif atau menyimak juga? Aktif Ustaz, tapi ini sambil dancingin anak. Oh Afwan. iya, alhamdulillah. Naam. Ya, la ba'sa bihi. Baik, langsung saja pada malam hari ini kita masuk ke dalam surah Al-Qari'ah. Ya, kemarin kita sudah membahas pada bulan lalu pekan keempat berkaitan dengan surah At-Takatsur. Maka saat ini kita coba untuk menelaah firman Allah di dalam suratul Qari'ah. Ya, apakah memungkinkan Ibu Esa untuk membaca surah Al-Qari'ah? Iya Ustaz, sebentar. Naam. Ya, bila memungkinkan, bila tidak juga tidak mengapa ya. Nanti bisa saya yang bacakan. Ya, Semua baik. Ustaz? Ya, dibaca dari ayat yang pertama, dimulai dari ta'awud sampai ayat yang ke-11 ya.
kepada Ibu Esa dan kepada Ummahat ya, kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul Masya azim. Allah, Masya Allah. Syukran jazilan wa barakallahu fi kunna pada Ibu Esa ya, yang telah menyempatkan waktunya untuk membaca surah Al-Qari'ah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 11 ayat ya di dalam surah Al-Qari'ah. Namun waktunya memang terbatas, jadi kita akan persingkat ya. Ya, di dalam surah Al-Qari'ah dalam sudut pandang bahasa Arab. Ya, dari judulnya saja namanya Al-Qari'ah. Artinya hari kiamat. Membuat kita bertanya-tanya, kenapa di dalam bahasa Arab hari kiamat itu ada banyak namanya? Ada Al-Qari'ah, ya. Ada lagi namanya Yaumul Qiyamah, Yaumus Sa'ah, As-Sa'ah, yaitu hari kiamat. Ada Yaumuddin, Yaumul Ba'ats, Yaumul Mizan, ya. Dan banyak sekali ya nama-nama hari kiamat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menempatkan surah Al-Qari'ah dengan judul Al-Qari'ah surah ke-101? Karena diambil dari kata qara'a yaqra'u, ya, artinya mengetuk, menghantam, menggoncang. Pada hari itu manusia itu tergoncang hati jiwanya, fisiknya, raganya, ya, shock berat, kaget, ya, ketika memasuki hari kiamat, ditegakkannya hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, Al-Qari'atu summiyat bidzalika li'annaha taqra'ul quluba bi ahwaliha. Kenapa disebut Al-Qari'ah? Karena dinamakan dengan hal tersebut karena sesungguhnya pada hari kiamat itu ada yang namanya taqra'ul qulub, menggoncang hati-hati manusia, bi ahwaliha, dengan kengeriannya yang dahsyat. Ya, ada sesuatu yang mustahil, yang menurut kita mustahil, tapi di hari kiamat terjadi. Ya, menurut kita kayaknya nggak mungkin deh, tapi ternyata itu akan terjadi nanti di yaumul kiamah, di hari kiamat kelak. Makanya Al-Qari'ah itu disebut dengan hari kiamat karena menggoncang hati kita, membuat hati kita itu shock berat, ya, depresi, kaget bukan main, ya. Maka lihat di ayat yang kedua, ya, dengan judulnya saja Al-Qari'ah, hari kiamat. Di mana hari kiamat disifati dengan Al-Qari'ah, menggoncang hati kita, menggetarkan hati kita. Lalu di ayat yang kedua Allah katakan Mal Qari'ah. Ya, kalau diartikan di terjemahan mushaf, ya, artinya adalah apakah hari kiamat itu?
di terjemahan mushaf. Kalau di terjemahan bahasa secara bahasa mal qari'ah. Apa itu hari kiamat? Apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Ya. Allah memberikan pertanyaan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk memberikan edukasi, ya. Cara mentransfer ilmu yang paling bagus adalah metode tanya jawab. Ya, kalau kita sedang melihat anak kita, anak kecil ya belum ngerti, ya, dia apa yang dia lakukan membahayakan atau tidak, ya kita ajak bicara, ajak diskusi, tanya jawab. Ya, begitu pula Sang Khalik bertanya kepada makhluknya yang paling mulia yang menjadi kekasih Allah, ia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pertanyaan mal qari'ah. Apa yang dimaksud dengan al-qari'ah? Ya. Lalu di ayat yang ketiga Allah katakan wa ma adraka mal qari'ah. Ya. Yang dimana arti terjemahannya dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ya. Kalau kita melihat wa ma adraka mal qari'ah dari kata adra yudri, ya. Artinya adalah mengetahui, ya. Artinya mengetahui, ya. Apakah engkau mengetahui yang namanya al-qari'ah? Wahai Muhammad, apakah engkau mengetahui hari kiamat itu? Ya. Logikanya apa? Nggak ada yang tahu yang namanya hari kiamat. Seperti apa ilustrasinya? Nah, kita tahu ilustrasinya hancur, ya, tsunami, gempa, gitu ya, longsor. Tapi kita tidak tahu seperti apa detailnya hari kiamat. Karena itu belum terjadi. Dan yang disebut dengan hari kiamat adalah masa depan dari dunia ini. Akhir dari dunia ini. Sedangkan kita belum berada di akhir. Berarti yang tahu masa depan hanyalah Allah. Ya, Nabi Muhammad nggak tahu. Buktinya Nabi Muhammad ditanya, apa yang kamu ketahui tentang hari kiamat? Tahukah apa itu hari kiamat? Hari kiamat dengan sifat qari'ah yang menggoncang hati manusia. Ya, menggoncang hati itu maknanya adalah uh, membuat hati itu kaget ya, shock ya. Ya, baik orang beriman maupun orang yang tidak beriman. Kaget ya, mungkin kita akan merasakan rasa kaget yang luar biasa ya tatkala terjadinya hari kiamat. Maka adroka dari kata adro, kanya adalah domir muttasil kepada kamu wahai Muhammad, anta, ya. Apa yang engkau ketahui tentang yang namanya hari kiamat? Ya, ini adalah as-su'al wal jawab. Uslubud su'al wal jawab. Ya, metode tanya jawab yang paling ampuh untuk memberikan pemahaman ya bagi kita makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya di dalam ayat Al-Qur'an itu ada metode al-qasas, ya, kisah-kisah, cerita, al-qissah. Ya, anak kecil kan suka tuh berkisah tentang Nabi Ibrahim, 25 nabi, nabi yang tidak diketahui dalam 25 nabi. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Ada metode tanya jawab, ada metode perintah dan larangan. Ya, ada perintah, ada larangan. Ya, ada yang berkaitan dengan hukum, ya, dan lain sebagainya. Ini metodenya tanya jawab ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
agar lebih mengerti apa itu Al-Qari'ah secara kontekstual dan secara istilahi ataupun ya maknawi ya di dalam tafsir Al-Qur'an ya. Di ayat yang keempat Allah Ta'ala melanjutkan, Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Apa arti terjemahannya Ummahat? Boleh dibaca terjemahannya. Sudah hadir Ummu Musa juga nih. Ahlan wa sahlan, silakan bisa dibaca terjemahan. Ada yang mau bacakan? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Ya, subhanallah. Syukran Ibu Esa. Ya, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbang. La haula wala quwwata. Ya, dari terjemahannya saja kita sudah merinding, Umar. Ya, kalau kita pernah melihat nih, habis turun hujan, cuacanya dingin, ada lampu terang di malam hari, itu laron akan keluar. Berterbangan itu dia berantakan kan? Dia berhamburan, ya, berhamburan tidak beraturan. Ada yang bertabrakan, ada yang jatuh, ada yang apa namanya berbagai macam ya kondisi manusia pada saat itu seperti laron yang berterbangan ya berhamburan kemana-mana dan itu nanti di hari kiamat ya kalau kita lihat terjemahan apa secara bahasa yauma pada hari itu yakunun nas yakunu dari kata kana yakunu artinya menjadi yakunu karena fi'il mudhari manusia menjadi pada hari itu manusia menjadi apa? Kal seperti bagian dari huruf jar. Dulu kita belajar huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, al-lam dalam kitab Al-Muyassar. Al-kaf itu adalah kal. Artinya seperti. Ya, seperti apa manusia pada hari itu? Al-farash. Di sini terjemahannya laron. Kenapa laron? Karena farosh itu adalah jamak dari farosyatun. Meskipun secara tekstual, secara lugawi, farosyatun artinya adalah kupu-kupu. Ya, anak TK tuh diajarin farosyatun, kupu-kupu. Nah, kenapa kupu-kupu artinya farosyatun? Karena diambil dari kata farosya. Artinya membentangkan. Ya, ya. Sayap yang terbentang ya hewan serangga yang kecil lalu dia terbentang sayapnya itu disebut dengan farasyatun. Jamaknya adalah farash. Lalu apa kaitannya dengan laron? Karena laron itu ya seperti apa? Seperti apa namanya serangga yang ada sayapnya yang terbentang. Ya, tapi kenapa harus laron? Kan bisa kunang-kunang, belalang, nyamuk, ya karena ada sifat dari kata farosh setelah itu adalah al-mabthuth. Al-mabthuth diambil dari kata basa ya basa ya buthu ya artinya apa berterbangan ya artinya sama berterbangan berterbangan tuh berhamburan bersamaan terbangnya itu bersama-sama. Nah, yang dijumpai hewan serangga kecil yang
terbangnya bersama-sama adalah laron, ya, bukan kupu-kupu. Mereka tidak berkoloni. Yang berkoloni itu apa? Laron. Laron itu adalah apa? Rayap, umahat. Ya, rayap yang memiliki sayap, disebut dengan laron. Ya, kalau di Jawa itu ya jadi rempeyek ya. Karena mengandung protein tinggi. Ya, belalang ya juga sama ya. Maka al-mabthus adalah al-maf'ul yang berhamburan, berterbangan di mana-mana. Ya, kondisinya nggak beda-beda setiap orang ya pada saat itu ya. Fahimtunna ummahat. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Di ayat yang kelima kita lanjutkan, Allah Ta'ala melanjutkan, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Membuat kita semakin merinding dengan ayat ini. Di mana terjemahannya apa, Ummu Musa? Boleh dibaca? Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Subhanallah. Syukran Ummu Musa. وَتَكُونُ الْجِبَالُ. Al-jibal adalah gunung-gunung, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Subhanallah. Gunung yang begitu besar, bagian dari zat padat, bahkan banyak nyawa yang hilang, melayang karena mendaki gunung. Sebut saja gunung tertinggi di dunia, Everest, ya, di pegunungan Himalaya, ya, perbatasan Nepal, ya. Gunung tertinggi di dunia sudah menelan ratusan pendaki yang meninggal dunia dan tidak bisa dievakuasi mayatnya, masih nyangkut ya di gunung. Itu gunung yang begitu besar, umahat, yang kalau kita sudah naik ke atas gunung, kita lihat ya lembah, daratan itu kecil sekali, jauh sekali, saking tingginya itu gunung. Seperti apa? Seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ya, dia terbang, ditiup. Bulu itu kalau ditiup terbang. Lah gunung itu ditiup terbang nanti pada masa itu ya. Watakunul jibal, dan al-jibal, gunung-gunung akan menjadi, takunu menjadi, kal, seperti al-ihnu. Al-ihnu itu adalah al-asufu. Suf itu wall, bulu dari domba. Ihnun itu adalah bulu dari domba. Ya, bulunya ya, bukan nama kulitnya, bulunya. Seperti kapas lah kalau kita lihat ya pada kehidupan sehari-hari. Kapas atau pohon kapuk ya yang sudah mengeluarkan kapasnya, ketika ditiup itu berhambur-hamburan, terurai. Sebegitu ringannya ya yang namanya bulu atau kapas. Ya, dan pada saat itu gunung-gunung bagaikan bulu yang manfush, dari kata nafasha. Ya. Apa artinya nafasha? Nafasha di sini artinya adalah terurai atau terhambur-hambur, ya, ya, berserakan. Ya, pada saat itu gunung-gunung itu berserakan, terbang.
ya seperti bulu yang berhambur-hamburan. Subhanallah, dengan apa yang kita dengar di ayat yang keempat dan ayat kelima menjadi renungan dan bahan muhasabah buat kita yang masih hidup. Suatu saat gunung itu akan menjadi bulu yang berterbangan. Suatu saat manusia akan seperti laron yang berhambur-hamburan. Dan ini menjadi peringatan buat kita, bagi orang-orang yang beriman. Di ayat yang ke-6 Allah lanjutkan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Maka adapun orang yang timbangan kebaikannya berat, ya. Orang yang berat timbangan kebaikannya. Dalam terjemahan, dalam secara bahasa, fa'amma, maka adapun man, siapa atau orang, takulat, dari kata sakula, yasulu, takil, berat. Apanya yang berat? Mawazin, mizan, jamak dari mizan, mawazin, timbangan, timbangan kebaikan, ya, timbangan kebaikan. Berarti kalau timbangan itu dia seperti neraca, ya, ada yang berat, ada yang ringan, otomatis tuh. Kalau yang kanan berat, yang kiri jadi ringan. Yang kiri ringan, yang kanan jadi berat, ya. Kalau nanti yang seimbang beda lagi tuh, menurut dengan ketentuan Allah, min masyiatillah, ya. Tapi yang timbangan kebaikannya berat, fahuwa fi 'isyatir radiyah, ya, dari kata asya, ya'ishu. Isya itu diambil dari kata asya, ya'ishu. Hidup, berkehidupan, menjalani kehidupan, ya. Dalam ayat yang lain, ya, ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit, ya, kehidupan yang sempit, ya. Maka ini adalah bagian secara bahasa yang harus dipahami. Kehidupan, isyah adalah kehidupan. Kehidupan yang apa? Ya, radiyah, dari kata radiyah yarda. Tulis, ya. Ya, radiyah yarda. Apa artinya ridho, Umahat? Ada yang tahu nggak? Apa ridho, Ummu Musa? Apa ya Ustaz? Puas, senang, atau apa ya? Puas, senang, menerima ketetapan. Menerima Apa, ketetapan Allah. iya, Masya Allah, tabarakallah. Menerima ketetapan Allah. Berat memang. Menerima ketetapan Allah itu berat. Kalau menerima ketetapan Allah yang baik, kita terima pasti dong. Ya, ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, ya pasti kita senang, kita terima. Tapi yang repot apa? Ketika Allah uji kita, belum tentu kita menerima. Oh, saya terima kok, meskipun saya diuji, saya terima dengan ujian tersebut. Tentu, tapi perlu diperhatikan. Ciri-ciri orang yang menerima ketetapan Allah, dia tidak berkeluh kesah dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Dia mengeluh,
Dia merasa dirinya terzolimi, merasa dirinya orang yang paling banyak cobaannya. Itu sama saja dia belum menerima 100% dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Oleh karena itulah ummahat radiyah, aisyatir radiyah, kehidupan yang memuaskan. Ya, karena orang yang ridho adalah orang yang puas dengan ketetapan Allah. Saya terima dengan lapang dada, saya puas dengan ketetapan Allah. Apapun yang terjadi, baik buruknya menurut kita, pasti menurut Allah adalah al-khair, kebaikan. Ya, nggak ada orang mukmin punya takdir yang buruk, nggak ada. Semua takdir itu baik. Cuman seberapa besar keridhaan kita kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang harus dipahami dengan benar. Maka orang-orang yang mendapatkan timbangan yang berat kebaikannya, dia akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan di akhirat. Ya, hidupnya bahagia. Belum masuk surga, hidupnya udah bahagia. Apa buktinya? Diperlihatkan, diilustrasikan kan, digambarkan, membayangkan pintu surga. Pintunya aja itu luar biasa. Kita akan ya terobsesi dengan ya yang namanya surga bagi orang-orang yang beriman. Belum masuk surga udah ngelihatnya udah senang gitu ya. Apalagi masuk ke dalam surga. Luar biasa kenikmatan orang-orang yang beriman. Di dunia dia terima apapun disertai dengan ikhtiar, meminta doa kepada Allah, memohon ampun dan memohon doa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Ya, sisanya kita terima, pasrah dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Itulah namanya radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu. Apa artinya Umar? Silakan terjemahkan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya. Iya. Dan adapun ya orang yang ringan timbangan kebaikannya. Khaffat dari kata khafif. Khafif itu dari kata khaffa. Ya, artinya ringan. Takil berat. Takula. Khaffa. Khafif ringan. Kata kerjanya khaffa. Khaffat dalam bentuk muannats. Ringan apanya? Mawazin. Jamak dari mizan. Timbangannya ringan. Timbangan kebaikannya ringan. Wal'iyadzubillah wa na'udzubillah. Ya. Pahalanya sedikit. Berarti otomatis yang berat sebelahnya. Apa itu? Dosanya banyak. Ya, dosanya belum diampuni. Belum minta taubat. Sebelum wafat dia belum bertobat kepada Allah. Numpuk tuh dosanya. Ya, kalau dia ahli maksiat, orang beriman yang ahli maksiat. Ya. Akhirnya apa? Timbangannya ringan, timbangan kebaikannya. Karena dikikis dengan perbuatan buruk dosanya. Fa ummuhu hawiyah. Apa artinya ummahat fa ummuhu hawiyah? Terjemahannya apa? Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Subhanallah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Kalau kita lihat dalam sudut pandang bahasa, fa ummuhu diambil dari kata ummun. Dan ibunya adalah hawiyah. Maksudnya terjemahannya ya secara perkata ya. Kenapa jadi artinya tempat kembalinya adalah hawiyah? Karena dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ibu itu adalah tempat kembali. Asal muasalnya adalah kembali kepada ibu. Anak kembali kepada ibu. Ya, meskipun anaknya udah punya anak gitu ya. Udah dewasa, tetap ibu itu tidak tergantikan umahan. Ya.
Beda dengan bapak. Bapak bisa diganti, tapi ibu tidak bisa terganti. Makanya tempat kembali yang paling mendasar adalah ibu. Ya, maka menggunakan kata fa'ummuhu. Adapun ya tempat kembalinya adalah hawi. Apa itu hawi ya? Diambil dari kata al-hawa. Ya, ahwa. Ya, ahwa itu adalah terperosot, masuk ke jurang. Ya, karena neraka hawiyah ini adalah neraka yang lubangnya sampai ke dasar neraka jahanam. Ya, jarak dari neraka paling atas sampai neraka paling dasar. Nabi SAW pernah bersabda, sab'ina kharifan. 70 tahun lamanya. Ya, 70 tahun lamanya. Ini kalkulasinya 70 tahun di dunia nih, 70 tahun lamanya. Seperti kalau Ummahat lempar ya bola ya di gedung ya 30 lantai, itu mungkin ya nggak nyampe 1 menit dia nyampe dasar. Ya, hanya 30 detik mungkin. Bayangkan kalau tingginya itu kita nggak tahu nih. Tapi jatuhnya itu 70 tahun lamanya baru nyampe dasar. Kira-kira berapa itu tingginya? Ya, tingginya apa namanya neraka ya. Ya, sangat dalam, sangat jauh. Ya, bola saja di 30 lantai dilempar dari atas ke bawah itu cuma 30 detik. Ya. Ini apalagi mungkin dilempar, kalau kita dilempar nih dari atas sampai ke dasar nunggu sampai 70 tahun, itu sepanjang waktu 70 tahun kita bisa sambil ngopi ya, sambil santai-santai mungkin gitu ya. Sampai dasar. Lama sekali kan? Ya, menunjukkan bahwa dalamnya itu sangat amat dalam. Ya, maka hawiyah itu secara bahasa jurang. Ya, kengerian yang luar biasa. Ya. Akan tetapi hawiyah secara maknawi ya dibahas di ayat 10 dan ayat 11. Ya. Allah taala melanjutkan, "Wa ma adraka ma hiya." Ya. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Ya. Apakah neraka hawiyah itu? Maka Allah menjawab di ayat terakhir ayat 11. Narun hamiyah. Yaitu api yang sangat panas. Hamiyah. Hamiyah yahma. Ya. Hamiyah yahma. Diambil dari kata kerja. Ya. Panas. Terbakar. Ya. Bergejolak. Panasnya itu panas bergejolak. Hancur bisa tubuh kita. Ya, seperti apa? Seperti neraka jahim. Begitu dahsyat kengerian dari neraka hawiyah dengan memiliki sifat narun hamiyah. Ya. Hal min soal, ada yang ingin ditanyakan Om Ahad? Silakan yang mau bertanya. Kebetulan masih banyak. Nah, Yang ayat 4 yang yauma itu kenapa yauma Ustaz? nah, Kan itu awal kalimat ya. betul.
Ya, baik. Yang pertama, syukron Ibu Esa sudah bertanya. Ya, alhamdulillah di kelas lain ada juga yang bertanya seperti itu. Kita jawab lebih sederhana lagi. Yauma, kenapa dia berharokatkan fathah dan kenapa dia tidak beralif lam? Yang pertama, kenapa dia berharokatkan fathah? Karena artinya adalah pada hari itu. Sebagaimana al-yauma artinya adalah pada hari itu atau pada hari ini. Kita udah pernah belajar tuh buku Rasulullah. Kenapa dia harokatnya fathah? Adapun kenapa dia tidak menggunakan alif lam? Karena dia adalah mudhaf idhafah. Mudhaf yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth adalah mudhafun ilaih. Kita sudah pernah belajar mudhaf wa mudhafun ilaih adalah kalimat kepemilikan. Di mana pada hari itu ya hari kiamat memiliki ilustrasi kejadian yang tak terduga. Kejadian itu adalah manusia pada waktu itu di hari kiamat, milik hari kiamat ini, kejadian ini. Kal farashil mabthuth, seperti laron yang berterbaran, yang berhamburan, berterbang. Ya, seperti itu dalam susunan. Fahim tunna? Kayaknya saya kelewat waktu yang Durusulugohnya Ustadz, yang akhiran fathahnya. Oh, ya. Lewat ya. Ada di buku Durusulullah. Al-yauma, misalkan nih, contoh. Ya. Apa namanya? Contoh di buku Durusulullah itu sering muncul apa namanya? Darsuna adrusu. Ana adrusu ya ad-darsa al-yauma. Saya belajar pelajaran al-yauma hari ini. Ya. Makna al-yauma adalah hadzal yaumu. Ya. Hadzal yaumu. Jadi kalau ditulis al-yaumu artinya hari. Tapi kalau ditulis al-yauma bimakna hadzal yaumu. Ya, itu kaidah dasarnya di buku Durusulullah. Ya. Maka kalau ditanya kenapa dia fathah? Karena dia mansub. Ya. Kenapa dia mansub? Apakah kemasukan tanda-tanda tertentu? Tentu tidak. Karena mansubnya itu karena disebabkan ya hilangnya yang namanya isim isyarah. Aslinya hadza atau dzalika al-yaum. Ya. Dzalikal al-yaumu. Maka menjadi al-yauma. Jadi makna al-yauma artinya adalah dzalikal yaum atau hadzal yaum. Ya, bisa dipahami Ibu Esa? Oh iya Ustadz. Kayak di Nah, Ali Imran ya, al-yauma akmaltu. Iya. betul, betul. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. Tapi di sini nggak pakai alif lam karena dia mudhaf. Ya, bagi mudhafun ilaih yang jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5 kata. Nanti umat akan menjumpai mudhafun ilaihnya ada 5 kata. Ini contohnya. Ya. Fahim tunna insyaallah. Akhirnya insya Allah. Ustadz satu lagi. Boleh. Yang di ayat 10 itu kan tidak disebutkan, yang hawiyahnya kan tidak disebutkan seperti yang di ayat 9 ya. Hawiyah secara jelas itu kalau yang mahi itu ma-nya kan apa-apa. Berarti yang menunjukkan hawiyahnya itu yang hiyah. Iya, hia itu adalah Bukan Ustaz? bagian dari hawiyah, betul. Ya.
Domir munfasil hiya itu kembali kepada hawiyah. Karena hawiyah mu'annas. Wa ma Oh iya. adraka ma Oh hiya. berarti ini hiya Gimana? pakai domir gitu ya Ustadz? Hiyahnya. Iya, hiya Bukan? itu domir munfasil. Iya, hiyanya domir munfasil. Hiya Oh, kembali kepada hawiyah. mm-mm. Iya selama ini taunya mahiyahnya itu satu kata gitu. Makanya pas tadi di saya apa penggal-penggal oh kan ma terus hiyah gitu ya. Betul. Iya iya. Ya, ma itu apa? Apa Mm-mm. maksudnya apa? Wa ma adraka ma hawiyah. Aslinya tuh. Hawiyahnya jadi domir munfasil hiya. Ya, huwa huma hum hiya huma hunna seperti itu. Iya Ya. selama ini kan dipenggalnya wama adraka mahiyah gitu kan. Maksudnya dikirain Ya. mahiyahnya itu satu kata ya. Padahal jadi ini Heeh. ma-nya sendiri hiyah eh, hiya Sendiri. ya hiya dan Heeh. domir. Ya nam Ustaz. Betul, betul. Jadi kalau diterjemahkan secara tekstual, ya, dan apa yang kamu ketahui tentang dia. Dia Iya. ini adalah si Hawiyah gitu. Mm-mm. Tentang dia. Iya, tentang dia. Quran Ustaz. Nah, ya, afwan. Baik. Untuk Ummu Musa mungkin ada pertanyaan? Hal min soal? Enggak ada Ustaz. Nggak ada ya. Jelas ya. Insya Allah sudah jelas. Ya. Dan bagi ummahat yang tidak hadir nanti bisa mendengarkan ya rekaman ya dari Zoom ini, insya Allah. Baik, ya kalau tidak ada pertanyaan, kita akan cukupkan. Insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua di dalam menuntut ilmu dan dipertemukan bukan hanya di dunia, tapi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.